keempat ingin menyampaikan tentang strategi penerapan dimensi profil lulusan dua di antaranya. Satu, penalaran kritis, yang keduanya ada kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi. Strategi penerapannya atau strategi konkretnya agar kita bisa melakukan atau menerapkan prinsip kolaborasi ini dalam dimensi profil lulusan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi lintas mapel untuk menciptakan suasana belajar kolaborasi. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui peer teaching atau pembelajaran teman sebaya. Biasanya supaya kolaborasi itu muncul, anak-anak perlu dibimbing Bapak Ibu supaya pembagian job desk-nya bisa lebih jelas. Saya kadang kalau di dalam kelompok ini biasanya tak langsung bagi tugas dibantu oleh fasilitator, yaitu guru sendiri. Contoh misalkan dalam satu kelompok, ini contoh saja ya. Silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan semuanya. Angkat tangan, masuk. Nah. Dalam hitungan ketiga, silakan arahkan telunjuknya kepada orang yang dianggap pantas sebagai ketua kelompok. 1, 2, 3. Nanti biasanya dengan seperti itu otomatis kelompok akan hidup mencari siapa yang pantas yang ditunjuk-tunjukan. Nanti yang kedua ada pembagian tugas lagi supaya nanti nggak padu-paduan sebab ketua kelompok kabeh segala. Kolaborasi itu bisa muncul dengan cara misalkan, ya udah sekarang ngaco lagi semuanya, ngaco coba. Sekarang tunjuk satu orang yang kalian anggap pantas sebagai notulen. 1, 2, 3. Arahkan. Harus cari yang lain lagi. Terus bisa Pak. Nanti semakin akhir, nanti akan makin bingung Pak Chandra kabeh. Padahal yang terakhir mungkin akan menjadi sesi yang cukup menegangkan karena akan menjadi jubir. Nah ini biasanya saya mau coba bingung karena yang sudah ditunjuk tidak mungkin ditunjuk lagi. Silakan angkat tangan misalnya. Pilih orang yang kalian anggap pantas sebagai juru bicara 1, 2, 3. Misalkan. Nah, semuanya dibagi tugas seperti itu. Nanti arahan lagi kira-kira butuh apa lagi di dalam kelompok itu biar saling bisa melengkapi. Misalkan kamu bagian logistik ya, kalau tiba-tiba ada butuh kertas, butuh spidol, butuh notes dan lain sebagainya, ada dan seterusnya. Itu supaya pembelajaran menjadi kolaboratif dalam kelompoknya itu menjadi hidup. Ya, terus yang keempat, ciptakan tugas atau proyek yang hanya bisa diselesaikan dengan cara tim atau kelompok. Jangan tugas itu bisanya hanya kalau tugas itu memungkinkan dikerjakan oleh hanya satu orang, maka berpotensi kelompok itu akan pasrah bomba sama orang tersebut. Jadi dalam menciptakan suasana kolaborasi di dalam kelas, diusahakan mungkin proyek ataupun kegiatan pembelajarannya itu hanya bisa diselesaikan dengan berkelompok. Contohnya misalkan yang sudah saya pernah terapkan untuk melakukan kampanye Swabil Iman, itu kita bikin proyek berupa video edukasi melalui platform media sosial apapun yang jelas harus kampanye. Yang membuat video itu harus membuat drama di dalam video itu. Ada yang berperan jadi guru, ada yang berperan jadi siswa, ada yang berperan jadi editing video dan seterusnya. Nanti perannya ditulis masing-masing di dalam penugasan tersebut sehingga masing-masing anak nanti jalan. Dan kolaborasi guru sebagai fasilitator tidak boleh setelah memberikan tugas setelah itu ditinggal pergi, tapi benar-benar jadi fasilitator supaya masing-masing anak ikut pikir dan ikut bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, penalaran kritis. Untuk mewujudkan penalaran kritis di dalam kegiatan pembelajaran, maka gunakanlah metode diskusi
diskusi atau debat. Unsur itu harus ada di dalam kegiatan pembelajaran, atau menggunakan studi kasus atau problem solving sehingga cara berpikir anak-anak terasa. Minimal kalau seperti ini, misalkan kalau ada orang yang presentasi, minimal Bapak Ibu sebagai fasilitator supaya anak-anak terpancing untuk berpikir. Setelah dibagi kelompok, kalau ada yang presentasi, paling tidak berikan tugas kepada kelompok yang lain untuk minimal memberikan pertanyaan, paling tidak juga. Mesti Bapak Ibu enggak ada mentelengi mata kelompok ya, kayak ilatrik tersebut kelompok ya, perlu saya yang ada seterusnya, sehingga anak-anak nanti akan terdorong untuk berpikir kritis. Atau Bapak Ibu bisa menerapkan proyek yang mengasah anak-anak untuk berpikir kritis. Contoh, kami pernah melakukan kolaborasi antara PAI dan PKN ya, dengan tema berpikir kritis dan bersikap demokratis. Bukan ininya beda, tapi materinya judulnya itu, dan itu bisa dikolaborasikan melalui sebuah proyek namanya Musra kalau di kita. Kalau yang lain mungkin pemilu ya, pemilu atau pemilihan ketua OSIS. Nah, tos kan gitu. Nanti adakan di sana bikin panitianya, yang jadi KPU siapa. Nanti adakan sesi debat program. Di sana anak-anak disajikan untuk saling melihat atau memperhatikan argumen dari masing-masing paslon. Pernah ini Bapak Ibu ya, di sana masing-masing kita itu di sekolahan ada program yang namanya On the One Day 1000. Ini program yang sangat-sangat tidak disukai oleh anak-anak. Tapi karena ini muncul kegiatannya dari anak-anak IPM atau OSIS mungkin di teman-teman semuanya, akhirnya tetap jalan karena idenya dari anak-anak OSIS. Cuma ketika program ini diutarakan jadi program kerja pas pemilihan ketua OSIS, banyak akhirnya yang bertanya-tanya mengenai landasan program tersebut, sehingga paslon yang merencanakan program itu Wanda Motor itu ditanyai setiap hari kalah dengan paslon yang tidak memaparkan itu di dalam program. Tapi ada anak-anak yang akhirnya oleh paslon yang menang itu tadi, karena tidak mengusulkan itu, tetap mengusulkan agar program itu jalan paling tidak 1 minggu 2 kali setiap Senin dan Kamis, yang akhirnya masih sekarang ini masih jalan. Kenapa? Ya karena program itu bagus. Bagusnya itu menjadi kegiatan sosial anak-anak, karena itu merupakan subsidi silang di tempat kami. Jadi setiap anak dimintai setiap hari Senin dan Selasa, hari Senin dan Kamis Rp1.000. Uangnya digunakan untuk apa? Uangnya digunakan untuk membantu teman-temannya yang nanti misalkan sakit atau kecelakaan atau orang tuanya meninggal. Jadi wali kelas tidak perlu minta uang itu lagi untuk menjenguk. Akhirnya itu jadi. Nah, program-program itu dipaparkan dalam sesi debat kandidat, sehingga memunculkan penalaran kritis dari anak-anak semuanya untuk menanggapi berbagai program itu tadi dan seterusnya. Bersama Pak Dodo begitu. Saya kira mungkin itu saja dua dimensi profil urusan yang bisa kita kerjakan di lingkungan pembelajaran kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.